Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you ain't got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll be doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says it's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you. I can see it now, see it now, see now. Best foot forward, don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake this a smile. Walking the lines, fine, but I hope one day you'll break through. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Salam para sahabat Pojok Rohani Katolik. Hari ini kita mengambil tema Jangan Menghakimi. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 21 Juni 2021, hari Minggu biasa ke-12. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 1 sampai 5. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, orang Farisi dan ahli Taurat memang paling getol menghakimi orang lain karena merasa dirinya paling benar dan paling suci. Apa saja yang Yesus perbuat selalu saja dihakimi oleh ahli Taurat dan orang Farisi, padahal mereka tidak berbuat apa-apa, dan bahkan perbuatan mereka tidak sesuai dengan mulut mereka yang rajin mengkritik dan menghakimi orang lain. Maka tidaklah heran jika Yesus menghardik mereka karena kemunafikan mereka dalam bertindak sebagai hakim, padahal Yesus tahu perbuatan mereka sangatlah jahat. Para sahabat pojok rohani Katolik yang terkasih, kritik adalah bagian dari kehidupan. Satu-satunya cara untuk menghindari kritik adalah tidak dilahirkan dan tidak hidup di dunia ini. Jadi jangan merasa menjadi korban saat kita menerima begitu banyak kritikan dari orang-orang. Memang begitulah hidup ini, kita yang menjalani, orang lain yang berkomentar. Namun kita perlu membedakan antara mengkritik dan menghakimi. Keduanya mirip, namun memiliki bobot dan dampak yang berbeda. Saya ambil ilustrasi. Seorang guru boleh saja meminta murid untuk berpakaian sopan saat mengikuti retret sekolah. Tetapi sangat aneh kalau guru itu tidak memberi izin murid itu mengikuti retret, padahal murid itu sungguh ingin ikut retret hanya karena murid itu mengenakan tank top sewaktu mengikuti retret. Tindakan guru yang pertama adalah kritik atau teguran atas mindset sang murid. Kalau dibahasakan, guru itu ingin meminta murid itu agar menjunjung sopan santun. Namun tindakan yang kedua dari guru itu adalah penghakiman, yaitu eksekusi penilaian atas keseluruhan pribadi sang murid. Kamu tidak boleh mengikuti retret. Berikut saya berikan ilustrasi lain. Misalkan ada masyarakat yang mengkritik warga yang merongrong agama orang lain. Itu sah-sah saja. Namun menjadi keliru kalau kemudian mereka yang mengkritik itu mengeksekusi sendiri kritik mereka supaya keinginan mereka terlaksana. Tindakan itu disebut sebagai main hakim sendiri. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mengapa menghakimi orang lain tidak disokong oleh Kristus? Sebenarnya bukan tindakan menghakiminya yang dikecam Kristus, tapi lebih pada alasan mengapa seseorang harus menghakimi sesamanya. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ada begitu banyak hakim-hakim, nabi-nabi di perjanjian lama yang menghakimi. Dalam kitab Ulangan bab 16 ayat 18 dikatakan, hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Lalu kita juga melihat bahwa Rasul Petrus juga menghakimi Ananias dan Safira, dan juga Rasul Paulus menghakimi jemaat di Korintus. Sekarang pertanyaannya adalah, jadi bagaimana perintah Yesus untuk tidak menghakimi sesama seperti yang dituliskan di Injil Markus, Matius, dan Lukas itu dapat diterapkan? Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Santo Thomas Aquinas memberikan beberapa persyaratan agar penghakiman itu dapat dilakukan. Yang pertama, penghakiman dapat dilakukan sejauh tindakan tersebut adalah suatu tindakan keadilan. Dan yang kedua, suatu tindakan keadilan itu harus mempunyai 3 aspek, yaitu
harus bersumber pada dorongan keadilan, harus dilakukan oleh orang yang mempunyai otoritas, dan dipertimbangkan dan dinyatakan secara bijaksana. Jadi kalau salah satu dari 3 hal tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut adil. Tindakan itu bisa disebut menghakimi, sebagaimana yang dikecam oleh Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Para sahabat pojok rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian, Injil pada hari ini bukanlah mengatakan bahwa penghakiman tidak boleh dilakukan sama sekali, namun justru bagaimana seharusnya penghakiman itu dilakukan dengan baik. Sikap menghakimi merupakan penyakit rohani yang akut alias parah, sebab hampir sebagian besar orang menderita penyakit rohani ini. Pertanyaannya adalah, mengapa orang cenderung menghakimi orang lain? Silakan para sahabat tanyakan kepada diri sendiri. Saran saya, mari kita lebih menahan diri untuk menghakimi, agar kita tidak jatuh dalam dosa berat. Terakhir, untuk kita refleksikan, apakah saya telah menunjukkan sikap saling menasihati, saling melengkapi, saling membangun dengan sesamaku, baik di rumah, di tempat kerja, dan di lingkungan tempat tinggal kita. Mari kita mohon kepada Allah Bapa agar Roh Kudus dicurahkan atas kita semua, agar kita semakin bijaksana dalam menilai, dalam bertutur kata, berperilaku, dan bertindak. Terima kasih. Salam dari pojok rohani Katolik. Tuhan Yesus memberkati.